pertama gaji Bapak Ibu itu akan dikali 3. Itulah angka standar untuk keamanan bagi Bapak Ibu dalam mencicil rumah gitu. Jadi dikali 3. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen rumah dengan cicil 5 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini perkenalkan dulu, nama saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini akan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Bagi yang ingin punya rumah pertama ya, gimana sih caranya biar Bapak Ibu bisa punya rumah ya. Ini tips ya, saya kasih tips buat teman-teman, buat Bapak Ibu semua yang lagi pengen punya rumah pertamanya ya. Oke, sebelumnya saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu. Customer saya itu banyak, alhamdulillah saya banyak banget dapat customer yang memang mereka kadang gini, kita pengen punya rumah gitu ya, tapi memang budgetnya belum memungkinkan gitu. Nah, gimana sih caranya biar punya rumah tapi dengan budget yang memungkinkan gitu ya, dan juga aman Bapak Ibu. Karena begini, kalau misalkan Bapak Ibu memaksakan untuk mempunyai rumah dengan skema misalnya KPR ya, apalagi kalau misalkan KPR bank, dan Bapak Ibu memaksakan ya, misalkan Bapak Ibu gaji sekian, misalnya gaji 5 juta, memaksakan ngambil rumah dengan harga yang cicilannya 3 juta mungkin, karena apalagi pakai bank gitu. Nah, itu akan ngeri banget Bapak Ibu. Dengan pertama bunganya yang kita tidak bisa itu akan naik terus gitu ya. Ibaratnya naik, kita nggak bisa memprediksi gitu. Pun kalau misalkan pakai skema flat gitu ya, itu kita ada resiko kena sita gitu ya, kena denda. Nah, ini nih Bapak Ibu ya, yang perlu kita waspadai gitu ya. Jangan sampai kita nyicil rumah itu tidak sesuai dengan kemampuan. Biasanya yang pertama itu kalau bank ataupun developer itu akan melihat ya, pertama gaji Bapak Ibu itu akan dikali 3. Itulah angka standar untuk keamanan bagi Bapak Ibu dalam mencicil rumah gitu. Jadi dikali 3. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen rumah dengan cicil 5 juta, maka penghasilannya harus 15 juta minimal gitu ya. Nah, ini angka-angka yang yang akan dilihat gitu. Nah, cuman saran saya Bapak Ibu kalau misalkan ingin ngambil rumah ya, ngambil rumah nggak perlu pakai bank gitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Ngeri banget Bapak Ibu. Udah banyak, karena pas masa Covid kayak sekarang ini ya, pas masa kayak begini, ini banyak yang akhirnya rumahnya udah nyicil bertahun-tahun, yang akhirnya disita gitu ya. Nah, ini yang ngeri banget gitu Bapak Ibu. Apalagi yang paling pentingnya adalah kita berusaha untuk mempunyai rumah dengan skema yang menjauhi riba Bapak Ibu ya. Oke, nah gimana tipsnya, sarannya agar kita punya rumah, Bapak Ibu punya rumah ya, kita punya rumah tanpa harus kena riba ya. Dan kalau bisa juga tanpa ngutang gitu Bapak Ibu ya. Oke, tips yang pertama Bapak Ibu, pertama turunin dulu ya ekspektasinya, jangan terlalu tinggi gitu ya. Pengen misalnya rumah di daerah Jakarta gitu ya, tapi yang harganya 200 juta, itu Bapak Ibu cari sampai pegel juga nggak bakalan ketemu Bapak Ibu ya. Nah, ekspektasi harus diturunin gitu ya. Terus kalau misalkan cari rumah misalnya cicilan 1 jutaan, pengennya daerah kota, itu udah jarak banget Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu cari deh di mana juga nggak ada gitu ya. Nah, itu ekspektasinya harus turunin. Yang kedua, tipsnya adalah Bapak Ibu menabung ya. Menabung apa? Menabung emas, bukan uang. Karena kalau uang itu akan tergerus inflasi. Contoh begini, Bapak Ibu dulu mungkin yang kelahiran yang sudah usianya di atas 30, mungkin Bapak Ibu ngerasain ya, dulu duit goceng dapat berapa sih? 5.000 rupiah dapat apa aja? Oh ya, dapat macam-macam kan, kayaknya udah gede banget gitu. Duit 100.000 tuh kayaknya udah gede banget gitu ya. Nah, kalau sekarang duit 100.000 buat makan sehari, bener nggak? Nah, itu dia. Karena apa? Karena nilai mata uang ini akan tergerus terus oleh inflasi gitu Bapak Ibu. Nah,
cara nabungnya adalah dengan nabung emas gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena emas ini relatif stabil nilainya. Jadi Bapak Ibu misalkan punya duit, nah apalagi sekarang nih banyak banget ya emas-emas kecil gitu ya, emas-emas kecil yang Bapak Ibu bisa beli dengan gram masih kecil gitu. Atau misalkan beli anting-antingan gitu. Tapi kalau perhiasan gitu nanti terpakai gitu ya, kepake buat namanya orang kan kita nggak tahu ya, pengen pamer atau gimana. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi mendingan beli yang emas-emas kecil kayak ada kan emas-emas kayak dinar gitu ya, dinar dan seperempat dinar gitu misalnya. Nah itu buat ngejaga nilai mata uang kita gitu. Kayak dulu misalkan kambing itu ya Bapak Ibu tahu lah ya, dulu kambing berapa sih, 900.000, sekarang udah 3 juta gitu. Nah ini mata uang bukan kambing yang naik, tapi mata uang yang tergerus. Nah oleh karena itu nabungnya dengan nabung emas gitu Bapak Ibu ya. Nah setelah nabung emas, baru Bapak Ibu bisa belikan tanah ya, bisa beli tanah kafling gitu ya, atau bisa nanti baru beli rumah gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dapat cerita-cerita dari customer itu bahwa mereka nih, jadi waktu ceritanya sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya, mereka cari rumah tapi budgetnya kurang gitu, DP-nya kurang, cicilannya kurang gitu ya, masih belum mencukupi gitu ya. Akhirnya kita suka saranin, Bapak Ibu mendingan nabung emas aja gitu, atau misalnya nabung dulu gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada yang kurang dari setahun, ada yang sekitar setahun 2 tahun itu sudah beli cash rumah. Coba Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu mendingan bayar cicilan KPR itu sampai 10 tahun, sampai 15 tahun, atau mendingan Bapak Ibu langsung tahan dulu sampai 2 tahun tok punya rumah sendiri dengan cara cash. Nah ini Bapak Ibu, mereka yang alhamdulillah kita suka saranin itu untuk menjauhi KPR bank ya, atau menjauhi utang, dan dengan cara nabung itu tadi, nabung emas gitu ya. Ada yang nabung emas, ada yang nabung uang, tapi lebih kita saranin nabung emas. Kenapa? Karena tadi ya nilai rupiah tergerus gitu. Nah makanya dengan cara nabung emas inilah kita bisa Bapak Ibu bisa save. Ataupun kalau misalkan Bapak Ibu pengen punya rumah ya, bisa nabung tanah gitu ya, bisa nabung tanah. Nabung tanahnya kayak gimana? Kan banyak nih kafling ya. Nah kafling murah, kalau misalkan Bapak Ibu punya budget 50 juta misalnya, kafling murah kan banyak Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bisa nabung dulu ya, disimpan aja dulu. Tanah itu nggak bakal turun Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu jual rugi gitu. Tapi relatif semuanya bakalan naik kalau properti. Bapak Ibu misalnya sekarang beli 50 juta nih tanah, kan banyak nih kafling dijual ya. Nah terus kemudian nanti akan naik nih ya, 2 tahun yang lagi akan naik ya kan, 2 tahun lagi akan naik misalkan jadi 100 juta. Apalagi banyak banget kafling yang potensial banget gitu Bapak Ibu. Nah misalkan anggaplah nanti naik akan jadi 100 juta. Nah Bapak Ibu sambil juga nabung emas gitu. Jadi Bapak Ibu punya aset tanah, punya aset emas gitu. Nanti ketika tanahnya sudah naik, Bapak Ibu bisa jual ya, bisa buat beli tanah kafling di dekat tengah kota gitu. Nah tambahannya pakai hasil dari nabung emas tadi gitu. Jadi Bapak Ibu punya 2 aset gitu ya. Yang pertama harus turunin ekspektasi dulu. Jangan sampai kita memaksakan nyicil selama puluhan tahun ya, belasan tahun sampai 20 tahun bahkan ada ya, sampai tapi punya, kan kita nggak pegang sertifikatnya Bapak Ibu ya kalau masih cicil kayak gitu. Nah mendingan mana, sama Bapak Ibu tahan dulu ya, nanti insya Allah dalam 5 tahun pasti punya rumah gitu dengan ikhtiar tadi. Nah itu dia Bapak Ibu ya, salah satu tipsnya gitu. Terus yang kedua, silakan Bapak Ibu nabung emas, dan yang ketiga nabung tanah gitu ya. Nggak rugi nabung emas sama nabung tanah. Kenapa? Karena itu jadi aset gitu Bapak Ibu. Atau yang keempat tipsnya adalah Bapak Ibu bisa tadi nabung emas, nabung tanah, Bapak Ibu nabung material ya. Bapak Ibu bisa beliin ya ke material gitu. Ini bata gitu ya, simpen ya, titip dulu ke tukang materialnya gitu ya. Nah cuman kalau kayak gitu lebih bagus sih tadi saya lebih menyarankan yang nabung emas atau nabung tanah tadi gitu. Kalau misalkan material itu kadang mungkin ada cas
nitip barangnya gitu Bapak Ibu ya. Tapi overall nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Intinya gitu tuh Bapak Ibu. Jadi kita dalam Islam harta itu ada emas, ada tanah ya. Disebutnya itu kalau nggak emas, perak dan tanah. Gitu. Salah satunya harta disebutnya itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kenapa emas sama perak dulu ya? Ini adalah indikasi dari kode dari Allah ya, bahwa kalau kita pengen punya properti, kita harus punya emas dulu gitu. Jadi kalau kita udah punya emas, kita naik level jadi punya properti. Nanti setelah punya properti, nanti ada lagi Bapak Ibu ya. Seperti apa nanti Bapak Ibu pantengin aja channel saya ya. Nanti saya akan banyak sharing-sharing ya Bapak Ibu. Nah itu dia. Jadi ini udah kode dari Allah bahwa Bapak Ibu kalau pengen punya properti, salah satunya adalah dengan nabung emas ya. Karena harta yang disebut emas, terus kemudian dinar emas perak dengan kemudian di atasnya lagi tanah ya, sawah, tanah gitu ya, kebun-kebun dan lain-lain gitu Bapak Ibu. Nah itu dia tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan share ke teman-temannya atau ke saudaranya atau ke siapapun. Semoga ini menjadi amal jariah ya. Kita berusaha untuk menghindari daripada dosa riba yang sangat ngeri banget Bapak Ibu. Oke, dengan saya Andika, kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.